kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang selalu baru bagiku, buat kebaikan-Mu yang begitu nyata. Kami bersyukur Tuhan, sampai pagi hari ini kami tahu karena Engkau, kami tahu karena kekuatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami tetap memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami rindu setiap pujian kami. Kami rindu Tuhan setiap apa yang kami puji lewat mulut kami, hati kami. Kami rindu sebagai persembahan kebaikan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan pulang dari tempat ini, kami boleh membawa sukacita damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami tahu Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami tahu Engkau Tuhan yang selalu menopang dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tahu dan kami rasakan kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Inilah pujian dari hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Haleluya. Karena Tuhan kita yang layak terima pujian. Amin. Sukacita surga Tuhan berikan kepada kita. Haleluya.
Silakan duduk kembali. Suka-suka Tuhan saja. Kita mau dibawa kemana? Amin, saudara. Karena kita tahu kita ini adalah milik Tuhan.
Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita tahu pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Apapun permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang selalu ada buat kita. Terima kasih Tuhan. Hatiku telah berada dekatmu, lah jawaban hidupku. Hatiku telah berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
Mari pagi hari ini kita menikmati kasih Tuhan. Ketika hati kita, mata hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, kita akan dapat menikmati kasih Tuhan. Kita akan dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu ajaib bagi kami. Engkau begitu luar biasa, Engkau menjamah hati kami. Kami dapat menikmati kebaikan-Mu. Kami dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Di saat kami percaya kepada-Mu, meskipun dimanapun kami berada, kami tahu Engkau ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, bentar kami akan belajar daripada firman. Kami mau mengenal kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengenal jalan-jalan. Kami mau mengenal cara-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Ajar kami memahami firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau urapi kami, supaya apa yang kami sampaikan, jemaat-Mu dapat memahami Tuhan. Apa yang kami sampaikan itu adalah kehendak-Mu, itu adalah firman-Mu Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami, mulut kami Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan itu adalah firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau saat pagi hari ini kita bersama-sama kembali. Saudara-saudara, mari kita akan belajar daripada firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang padang gurun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar padang gurun itu pasti yang ada di dalam pikiran kita apa saudara? Gersang, panas, ya kan? Haus, kehausan, tidak ada tumbuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar daripada firman Tuhan tentang, kita belajar tentang padang gurun, saudara. Ada dua hal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Tuhan membawa bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Tuhan membawa bangsa Israel untuk berputar kepada gurun, saudara. Ya, kita akan buka Alkitab kita supaya kita lebih memahami daripada cerita ini. Kita akan buka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai dengan 22.
Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Saya akan baca, saudara simak. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Silakan duduk. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Fir'aun tadi katakan, setelah Fir'aun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, firman Tuhan katakan apa? Allah membawa mereka ke padang gurun. Allah tidak membawa mereka menuju ke negeri Filistin. Ayat yang ke-17 coba dibuka. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, meskipun atau walaupun jalan ini yang paling dekat. Dan saudara, dari sini kita akan melihat bagaimana cara Allah membawa bangsa Israel, membawa kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak membawa bangsa Israel melalui jalan negeri Filistin meskipun jalan itu yang paling dekat. Dan seringkali kita berpikir sebagai manusia, kita pengennya itu memakai jalan pintas, ya saudara. Semuanya pengennya jalan pintas yang paling cepat. Kali lagi kita paling pengen semuanya itu melakukannya, segala sesuatunya pengen yang paling cepat. Makanya sekarang ini muncul banyak sekali makanan-makanan yang instan, saudara. Karena manusia pengennya yang cepat. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya, kita pengen ketika kita sudah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa, kita sudah diselamatkan, kita pengennya lewat jalan yang paling enak, paling cepat. Jalan
ke negeri orang Filistin. Jalan itu yang paling cepat, saudara, yang paling dekat. Tetapi, saudara perhatikan, ya, Allah tidak menuntun mereka ke jalan orang Filistin. Tuhan tidak menuntun kita ke jalan yang paling cepat, saudara. Jalan yang paling enak. Tetapi Tuhan menuntun bangsa Israel berputar melewati padang gurun. Ayat yang ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Allah membawa bangsa Israel masuk ke padang gurun, saudara. Buat orang padang gurun itu gak enak, saudara. Buat kita pun padang gurun itu gak enak. Tetapi mengapa Tuhan harus membawa bangsa Israel itu pergi ke melewati padang gurun? Ini kehendak Tuhan. Dan saya juga ingat di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dalam Matius pasal 4 dikatakan apa? Maka Roh membawa Yesus ke padang gurun. Jadi arti yang sebenarnya itu, saudara, Roh itu memaksa Yesus pergi ke padang gurun. Memaksa, saudara. Tuhan pun kadang mau memaksa saudara masuk ke padang gurun, meskipun saudara rasanya nggak mau, tetapi dipaksa oleh Tuhan masuk ke padang gurun. Dan kita masuk ke padang gurun itu kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki, Tuhan membawa saudara untuk masuk ke padang gurun. Supaya apa, saudara? Supaya apa kita masuk ke padang gurun? Kita kembali ayat yang ke-17 tadi. Ayat yang ke-17 katakan apa? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Mengapa Tuhan harus membawa bangsa Israel pergi ke padang gurun? Tujuan yang pertama yaitu supaya bangsa Israel gak kesal, tidak menyesal. Memang kita cepat, saudara. Tetapi Tuhan tahu kalau bangsa Israel lewat jalan ini masuk ke negeri orang Filistin, bangsa Israel pasti hadapi peperangan yang pada saat itu bangsa Israel gak siap perang. Sehingga nanti banyak orang Israel nyesal kalau sudah menurut Tuhan. Bangsa Israel menyesal kalau saya sudah keluar dari Mesir. Lebih enak di Mesir. Ya. Berapa banyak kalau kita baca di dalam cerita bangsa Israel nyesal kalau dia keluar dari Mesir. Dia katakan, lebih enak aku tinggal di Mesir. Di sana aku gak kekurangan makan. Lebih enak aku di Mesir, aku gak menghadapi kelaparan, gak menghadapi masalah kekeringan, daripada aku keluar mengikuti jalan Tuhan, tapi
Tuhan, kalau pagi hari ini saudara sedang ada di padang gurun, oleh kehendak Tuhan saudara dibawa ke padang gurun, atau bahkan dipaksa memasuki padang gurun dalam menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan pada saat ini. Mungkin hidup saudara banyak masalah, dalam menghadapi banyak persoalan, ya persoalan apapun, keuangan, kesehatan, ya, masalah keluarga, masalah pribadi, atau masalah apapun. Ingat, Tuhan sedang membawa saudara masuk kepada gurun. Supaya apa? Saudara tidak nyesal. Sekali lagi, supaya mereka tidak menyesal. Hal yang pertama, supaya mereka tidak menyesal. Hal yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan ketika bangsa Israel ini juga masuk ke padang gurun, dituntut di padang gurun. Supaya Allah bisa menyatakan kuasa-Nya. Dalam perhatikan di ayat-ayat ini. Ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, pada malam hari dalam tiang api. Karena saudara yang dikasih Tuhan, kalau seandainya saya ada pada saat itu, saya melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Siang hari ditutupi awan, saudara, kayak payung, dipayungi, saudara. Dan saudara, kita bisa melihat dengan jelas. Kalau malam hari tiba-tiba ada api yang menerangi seluruh bangsa Israel. Kira-kira saudara bayangkan kalau saudara ada di situ, yang saudara katakan apa? Ketika saudara jalan bareng-bareng di suatu kegelapan, tiba-tiba ada sinar terang yang menerangi saudara, yang tidak ada sumbernya terang itu, saudara. Ketika kita melihat, paling yang kita katakan, wow, luar biasa. Ya kan? Oh, gak mungkin. Kita melihat kehadiran Tuhan dengan jelas. Siang hari bangsa Israel tidak kepanasan, malam hari tidak kegelapan, tidak kedinginan pada gurun. Siang hari panas, kalau malam hari dinginnya luar biasa. Makanya kalau orang Indonesia pergi ke Timur Tengah sana pada kaget, saudara. Mereka nggak siap tubuhnya. Lalu bayangkan kalau siang hari suhu itu mencapai 38-39 derajat, saudara. Kalau malam hari nyampe 10, saudara. Kita 18 derajat aja udah kedinginan, apalagi naik 10, saudara. Tuhan nyatakan kuasanya. Tiang api itu bukan cuma menerangi, tapi juga menghangatkan. Kita melihat, saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga
orang Israel dapat berjalan siang dan malam. Saudara, kalau saudara jalan perlu istirahat kira-kira berapa lama saudara? Saudara bisa berjalan 2 hari 2 malam? Bisa nggak saudara? Tapi firman Tuhan, bangsa Israel bisa berjalan siang dan malam. Dia diberi kekuatan ekstra oleh Tuhan. Luar biasa. Nggak anak-anak kecil, yang sudah dewasa, bahkan yang sudah tua pun Tuhan beri kekuatan untuk bisa berjalan siang dan malam. Kita melihat kuasa Tuhan seperti apa. Ya. Ketika kita masuk kepada gurun, Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Kita lihat kuasa Tuhan. Saat ini ketika saudara menghadapi di bawah Tuhan masuk kepada guru, saudara bisa melihat dan kuasa Tuhan. Ya. Kita bisa melihat gak kekuatan yang dari Tuhan. Kita bisa merasakan gak kita gak capek. Berapa banyak orang yang menghadapi masalah yang berlarut-larut terus lesu, saudara. Hidupnya sudah gak ada semangatnya. Hidupnya udah loyo, saudara. Gak semangat mana, tidak semangat lagi. Piye dodolanku sepi, lah piye kerjaanku angel, lah piye cuma piye saudara. Ya, aku pengen ngene tapi piye? Pengenku rame tapi kok piye? Mungkin sehari 2 hari saya gak rasa, tapi seminggu sebulan sepi. Sambatan piye kayak selihat kuasa Tuhan, kayak orang Israel. Ketika orang Israel keluar dari laut Teberau, dia langsung hadapi masalah, menghadapi kekeringan, ketemu sumber mata air tapi pahit, mulai ngubah. Padahal itu pada gurun yang Tuhan kehendaki. Mulai ngomel, ketemu air tapi airnya pahit, bekalnya mulai habis, tabungannya mulai habis. Bangsa Israel mulai ngeluh lagi ke Tuhan. Tuhan lebih enak dulu di Mesir, gak kelaparan, ngomel sama Tuhan. Tuhan tolong saudara, bangsa Israel diberi mana terus bosan jaluk daging. Puyuh saudara, Tuhan kirim puyuh saudara. Tidak tahu dari mana datangnya burung puyuh yang segitu banyak untuk orang Israel. Bayangkan kalau orang Israel itu jumlahnya sekitar 1.600.000 saudara. Kira-kira manuk sing disediani Tuhan jumlahnya gitu.
Orang satu itu makan punya siji cukup gak saudara? Gak. Orang satu cukup. Orang satu itu kalau makan burung puyuh bisa 3 sampai 5. Apalagi kalau orang kelaparan saudara, kayak orang Israel. Tuhan kirim burung puyuh, udah tahu jumlahnya berapa, sampai mereka makan kenyang. Ditolong Tuhan. Tapi ketika ngadepi masalah lagi, ngeluh lagi, saudara. Ngeluh lagi. Pada puncaknya, ketika Tuhan sudah membawa bangsa itu mendekati tanah perjanjian, Tuhan katakan kepada Musa, kirim orang untuk melihat negeri yang aku janjikan kepadamu. Kirim tiap suku satu orang, suruh memata-matai, suruh melihat negeri yang akan ku berikan kepadamu itu kayak apa. Berangkat saudara, dengan senang berangkat. Ketika mereka masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, mereka melihat, wah, luar biasa. Negeri yang melimpah susu dan madunya, saudara. Janji Tuhan, kamu gak akan kekurangan di sana. Kamu gak perlu menghemat. Makanan itu gak perlu ngirit-ngirit, saudara. Dua 12 orang diutus melihat negeri. Setelah mereka kembali, mereka lapor kepada bangsa Israel, kepada Musa. Mereka ceritakan, wah, negeri yang luar biasa. Tetapi orang-orang di sana kuat-kuat. Kita ini sangat belalang di hadapan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel kecewa karena musuh yang dihadapi sangat berat. 2 orang cuma katakan kita pasti menang. Kaleb dan Yosua, dia katakan kita pasti menang. Kira-kira saudara milih patut sapa saudara? Sing 10 orang apa sing 2 orang? Oke, kawai. 2 orang yang mergo wis ngerti ceritane. Coba gak ngerti ceritane ke depannya kayak apa? Saudara pasti pilih yang 10. Ini suara terbanyak. Iya kan? Tapi gara-gara itu, saudara, yang seharusnya bangsa Israel sudah selesai di padang gurun, gara-gara bangsa Israel ngomel. Terus cerita selanjutnya apa? Tuhan hukum lagi bangsa Israel masuk ke padang gurun lagi. Saudara, hati-hati kalau saudara ngomel sama Tuhan. Dibawa Tuhan, bawa ke padang gurun, Tuhan nyatakan kuasanya. Saudara bisa merasakan, menikmati kuasa Tuhan. Tapi di situ saudara ngomel. Jangan kaget saudara diajak lagi oleh Tuhan keliling-keliling padang gurun. Berapa lama? 40
Padang gurun yang kedua itu beda dengan yang pertama tadi, saudara. Kalau padang gurun yang pertama itu memang Tuhan kehendaki, memang Tuhan menuntun bangsa Israel masuk ke padang gurun. Tapi padang gurun yang kedua bukan kehendak Tuhan lagi. Itu adalah hukuman dari Tuhan. Karena sudah 10 kali bangsa Israel baru ngomel 10 kali. 10 kali 10 kali bangsa Israel ngomel sama Tuhan, protes sama Tuhan, dibuang, dihukum, masuk balik lagi kepada gurun. Berapa lama? 40 tahun. Ya, kalau saya pelajari Alkitab, perjalanan bangsa Israel pertama kali di padang gurun itu cuma 2 bulan, saudara. Cuma 2 bulan. Harus sebetulnya sudah siap-siap masuk ke negeri Kanan. Karena ngomel, Tuhan bawa lagi muntah 40 tahun. Padang gurun yang kedua itu karena apa? Karena saudara sendiri. Kalau saudara ini masuk ke padang gurun, saudara perhatikan ini padang gurun yang pertama atau yang kedua ya. Betulnya Tuhan mau memberkati saudara, tapi saudara ngomel sama Tuhan, Tuhan bawa lagi, wis berkati tidak saudara, bawa lagi masuk kepada gurun. Meskipun di padang gurun Tuhan pun tetap menyatakan kuasanya. Tiang awan, tiang api tetap gak hilang, saudara. Kita baca Alkitab kita dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 5. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu masuk serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Ya, perjalanan yang pertama, di perjalanan yang kedua Tuhan bawa lagi. Gak jadi masuk negeri Kanan, tapi dibawa lagi Tuhan oleh Tuhan. Memang Tuhan kehendaki Allah membawa ke padang gurun selama 40 tahun ini. Tujuannya apa? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dan yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau ingat bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Dan ketika bangsa Israel ngomel kepada Tuhan, Tuhan bawa lagi masuk kepada gurun selama 40 tahun. Dengan tujuan apa, saudara? Betulnya sudah memang karek masuk kok, tapi kalau ngomel, makanya jangan sampai ngomel sama Tuhan. Tuhan bawa lagi supaya apa? Ayat yang kedua tadi katakan apa? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ketika saudara ada di padang gurun, hati saudara seperti apa? Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ketika kita masuk ke padang gurun, apakah kita masih mau berpegang pada perintah Tuhan? Berpegang pada perintah Tuhan. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ia merendahkan hatimu. Jangan sombong. Tuhan merendahkan hatimu dan memberi engkau dan membiarkan engkau lapar. Dan dibiarkan lapar oleh Tuhan. Jadi Tuhan izinkan darah mengalami kelaparan, mengalami kekurangan. Tapi Tuhan gak berhenti sampai di situ. Setelah Tuhan membiarkan engkau lapar, Tuhan juga memberi engkau makan mana yang tidak diketahui oleh nenek moyang. Karena nanti maksudnya ini. Setelah Tuhan membiarkan engkau dalam kekurangan, Tuhan akan memberi engkau makan dengan sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan. Maka dari itu firman Tuhan katakan apa? Apa yang tak pernah terlihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tak pernah timbul dalam pikiran manusia, itu yang disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan tetap nyatakan, Tuhan tetap memelihara saudara meskipun saudara ada di padang. Meskipun saudara saat ini menghadapi masalah, ada di dalam masalah saudara, Tuhan ada di situ. Tuhan memenuhi kebutuhan saudara. Apakah kamu masih percaya kepada Dia? Untuk menguji, tadi firman Tuhan katakan untuk menguji apakah kamu tetap percaya melakukan kehendak Tuhan. Dilanjutkan ayat di sini katakan apa? Untuk membuat engkau mengerti. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia hidup itu bukan cuma oleh roti, bukan cuma dari apa yang
kelihatan. Jasmani, kebutuhan jasmani. Bukan cuma makan. Kalau makan Tuhan gampang sediakan mana. Yang tidak tahu Tuhan dari mana, pagi-pagi muncul, siang hari jangan. Kalau kita baca, kalau pagi muncul dari tanah, tapi setelah siang hari hilang, saudara. Nah, saudara malas ngambil berkat Tuhan, maka hilang saudara kesempatan. Meskipun harus telaten. Kalau saya baca, mana itu seperti ketumbar dikatakan. Saudara bayangkan tumbar di padang gurun, tumbar campur pasir, saudara. Kudu dipilihi tenanan, saudara. Terus yang kedua, ketika ngambil berkat Tuhan ojo serakah. Soalnya nek serakah jadi apa? Siapa yang tahu? Jadi belantung, saudara. Sisanya yang tidak saudara gunakan jadi belantung. Dari itu Tuhan Yesus katakan apa? Dalam doa Bapa kami, berikan kami makanan hari ini secukupnya. Ngambil yang cukup, ojo serakah. Nek luwe didondeli liyane daripada nek luwe dadi jatuh. Wis rekoso pilih sawis di simpen, besoknya jadi jatuh. Kalau gunanya ini mengajari kita cukupkan dengan apa yang kita perlukan. Apakah gak boleh nabung? Boleh. Gak ada sih marah, firman Tuhan gak marah saudara nabung. Tapi cukupkan apa yang saudara perlukan. Sisanya, nah memang ini untuk berkatnya orang lain, saudara salurkan. Apakah engkau melakukan firman Tuhan? Yang kedua, Tuhan ngajari bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari Allah. Firman yang diucapkan Tuhan. Dalam kitab surat Roma pasal 1, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar itu akan hidupnya oleh iman, bukan oleh roti, saudara. Maka dari itu percaya sama Tuhan, saudara akan hidup. Hidup ini bukan besok kalau sudah mati masuk surga. Enggak cuma itu. Ketika saudara percaya, hidup saudara pun gak khawatir, gak takut. Saudara bisa menikmati hidup. Banyak orang yang hidup hartanya melimpah tapi gak bisa menikmati hidup. Yang selanjutnya, apa yang Tuhan ingin ajarkan pada kita? Ayat yang kelima. Haruslah engkau insaf, sadar, saudara, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya.
Kalau Mazmur katakan seperti Bapa sayang kepada anaknya. Tuhan mengajari kita seperti seseorang mengajari anaknya. Kalau seseorang mengajari anaknya apa saudara? Anaknya apa? Sabar. Tuhan itu sabar. Wis tak berkati seorang percaya. Sik ngomel. Nek kurang sithik ngomel. Memang Tuhan ngajari kita kayak tadi, membiarkan engkau lapar. Ya. Tapi Tuhan juga ngajari kita seperti seseorang ngajari anaknya. Dengan tulus Tuhan mau ngajari saudara. Jadi ketika saudara ada di padang gurun, Tuhan ngajari saudara. Dan hasilnya apa saudara? Ketika bangsa Israel setelah 40 hari di padang gurun, 40 tahun, 40 hari, 40 tahun di padang gurun. Ketika mereka mau masuk lagi ke negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan, pengintai-pengintainya sudah berubah pikirannya. Pengintai-pengintai yang dikirim oleh Yosua untuk memata-matai mereka kembali dengan kepercayaan kita bisa mengalahkan, kita sanggup mengalahkan, meskipun mereka ini kayak raksasa-raksasa. Hasil tangannya luar biasa. Tapi yang dulu ditakuti orang Israel, setelah Tuhan ngajari bangsa Israel di padang gurun, meskipun di padang gurun yang kedua itu juga hukuman, Allah pun mengajari. Jadi dalam hukuman pun Tuhan mengajari saudara untuk menjadi berkat. Setelah Yosua, orang Israel melihat, dia kembali laporan, dia nggak takut lagi kayak dulu. Jadi kita sebagai orang percaya, hidup kita mesti harus berubah saudara. Dulu saya khawatir, saya takut, sekarang enggak. Tuhan sudah mengajari saya di padang gurun. Meskipun padang gurun yang kedua goro-goro aku sering ngomel, tapi sekarang aku ngerti. Saya memahami kayak apa Tuhan saya. Tuhan saya yang sangat baik dan terlalu baik. Amin. Nah, saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun kita dibawa kepada gurun, tapi Tuhan ada di sana. Tuhan mengajari kita. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya
ini kepada Tuhan. Katakan lagi, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Kau sangat baik, ya mari kita belajar mengenal Tuhan. Meskipun saat ini saudara ada di padang gurun, saudara menghadapi begitu banyak persoalan, mari kita bisa melihat Allah ada di sana yang sangat baik buat kita. Ya Allah baik, Tuhan, Engkau tahu setiap persoalan, Engkau tahu setiap masalah yang dihadapi. Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kemampuan, Tuhan. Supaya anak-anakmu dapat mengatasi semua. Ajar kami mengenal Engkau, ajar kami mengerti kalau Engkau ada bagi kami. Engkau sedang mengajari kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan, kami mau merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami dapat mengenal kalau Engkau Allah kami, yang senantiasa mengajari kami seperti seorang pengajar. Tuhan, kami percaya kepada-Mu, kami percaya Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan kalau Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan, setiap persoalan kami yang kami hadapi, Engkau mengajari kami untuk kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau ada. Engkau ada di dekat kami. Engkau memeluk kami. Engkau menopang kami. Engkau memberi kemampuan, kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari pagi hari ini Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini. Kami percaya Kau ada di sini. Dan Engkau mengenal kami. Engkau tahu apa yang kami hadapi. Meskipun kami tidak minta kepadamu, tapi kami percaya Kau tahu hati kami. Kau tahu keadaan kami. Kau tahu masalah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ya Allah. Hari pagi hari ini saudara kita nyambut di dalam iman, dengan iman kita tahu Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Ya Allah. Ya Allah baik.
luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati firman Tuhan yang begitu menguatkan akan iman kita oleh hamba-Nya. Haleluya. Dan biarlah hamba-Nya semakin diberkati dalam pelayanannya. Amin. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan pertama oleh Ibu Rita, persembahan kedua oleh Ibu Toyo. Berikan hanya padamu.
dan Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Konser hari Rabu dan Kamis digabung di tempatnya Mbak Riani, yaitu untuk memperingati atau mengenang kembali 40 hari Ibu Marji dipanggil Tuhan. Jam 6 ya Mbak Riani. Jam 6 ya. Hari Jumat jam 6. Lalu hari Sabtu ada latihan musik. Hari Minggu jam 8 ibadah raya disertai dengan perjamuan suci leader oleh Ibu Frida, singer Steffi dan Kevin. Lalu pemain musik drum Bapak Wito, bass Nathan, gitar Rian, keyboard Rian. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Terima ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Engkau luar biasa bagi kami. Kau memberi kekuatan yang baru bagi kita Tuhan. Kau memberi kemenangan dan kemenangan atas kami. Kau memberikan kemampuan kepada kami Tuhan, untuk kami dapat hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau Kau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Kau telah memberkati kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka kembali. Biarlah kuasa-Mu semakin dinyatakan. Tuhan kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya, usaha pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan Kau memberkati.
Yang masih sekolah Tuhan, Kau berkati sekolahnya. Kami rindu Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjadi berkat di mana kami berada, menjadi garam dan terang bagi dunia, menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup Tuhan, sehingga dunia boleh mengenal Engkau melalui kami. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak hadir pada saat pagi ini. Di mana saja mereka berada, mari Tuhan, Kau melawat, Kau membimbing mereka, beri kemenangan Tuhan, untuk mereka dapat menang kembali. Terima kasih Tuhan. Juga kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan perlindungan-Mu tetap menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih saudara datangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga pimpinan pelihara Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awal-awal pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.